Halo guys, di video kali ini kita akan membahas materi tentang interaksi sosial di dalam masyarakat. Kalian tahu definisi apa itu interaksi? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok satu dengan lainnya. Nah, ada contoh beberapa interaksi definisi dari interaksi sosial. Selain ada definisi apa itu interaksi, kita akan membahas contoh interaksi. Ada beberapa yang kita akan bahas. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Yang pertama, seorang kakak sedang mengajari adiknya untuk belajar menggunakan sepeda motor. Yang kedua, seorang dokter dengan pasiennya. Yang kedua, ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya seperti guru yang sedang mengajar siswa di dalam kelas dan seorang ustadz yang sedang berkhutbah Jumat di masjid. Yang ketiga, ada interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Contohnya seperti kelompok mahasiswa KKN atau bisa dibilang kuliah kerja nyata memberi penyuluhan kepada warga desa. Yang kedua, anggota TNI dan polisi bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada syarat terjadinya interaksi sosial seperti menurut Gilin dan yang dikutip oleh Surjono Sukanto, seperti ada gambar di samping. Mengutip syarat terjadinya interaksi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kontak sosial. Apa itu kontak sosial? Kata kontak berasal dari kata kon atau cum, bahasa Latin bersama-sama, dan tango, bahasa Latin menyentuh. Suatu kontak dapat pula bersifat primer, terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka, seperti orang-orang tersebut berjabat tangan, saling senyum, dan seterusnya. Dan kontak sekunder memerlukan suatu perantara seperti Google Meet atau Zoom. Yang kedua, ada komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain pada kontak sosial. Pengertiannya lebih ditekankan kepada orang atau kelompok yang berinteraksi, sedangkan komunikasi lebih ditekankan kepada bagaimana pesan itu diproses. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama adalah pelakunya lebih dari satu orang. Lalu yang kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga adalah mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Lalu yang keempat, ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Itulah masa-masa yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Lalu poin selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Lalu selanjutnya adalah identifikasi. Apa sih identifikasi? Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh yang lebih dalam dari sugesti dan imitasi karena identifikasi dilakukan oleh seseorang secara sadar. Lalu selanjutnya ada simpati. Apa sih simpati itu? Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau kelompok orang atau suatu lembaga formal pada saat-saat khusus. Lalu selanjutnya adalah empati. Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peran secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti rasa senang, rasa sakit, susah, dan bahagia. Lalu yang terakhir adalah motivasi. Apa sih motivasi? Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu yang lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk interaksi. Interaksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk interaksi asosiatif. Apa itu bentuk interaksi asosiatif?
Interaksi asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan keutuhan masyarakat. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama yang dilakukan antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, kerjasama seperti gotong royong. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi merupakan penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga menghasilkan kebudayaan baru dan menghilangkan kebudayaan lama. Contoh seperti perkawinan dengan budaya yang berbeda. Lalu, yang terakhir adalah akulturasi. Akulturasi merupakan perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat sehingga menghasilkan kebudayaan baru, namun tidak menghilangkan kebudayaan lama. Contoh akulturasi salah satunya adalah pemberian ampau pada saat Hari Raya Idul Fitri dan adanya musik keroncong. Apakah kalian tahu selain bentuk interaksi sosiatif ada juga interaksi sosial yang lain, yaitu bentuk interaksi disosiatif. Bentuk interaksi disosiatif ini adalah sebuah interaksi sosial yang mengarah pada bentuk perpisahan atau peregangan sosial. Lalu ada juga proses dari disosiatif itu sendiri, yaitu yang pertama ada persaingan. Persaingan adalah bentuk interaksi disosiatif yang banyak kita temui dalam kehidupan kita. Selain itu, persaingan ini juga adalah suatu proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha mengalahkan pihak lain untuk meraih keuntungan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Nah, selain itu, ada juga salah satu interaksi disosiatif yang mengarah pada persaingan, yaitu seorang pedagang di pasar swalayan yang menjajarkan barang dagangan sejenis, yang yaitu kebutuhan pokok. Jika dilihat dari teori ekonominya, para penjual atau pedagang di pasar tersebut saling bersaing untuk menarik pembeli dan mendapatkan keuntungan. Dari persaingan ini juga dapat memunculkan suatu persaingan seperti persaingan ekonomi, persaingan budaya, persaingan kedudukan dan peran, bahkan persaingan pada ras. Selain persaingan, ada juga loh bentuk yang lain, yaitu yang kedua ada kontravensi. Kontravensi ini adalah proses sosial yang ditandai dan diikuti dengan adanya ketidakpastian, penolakan, penyangkalan, dan keraguan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Hal ini terjadi antara dua pihak, tetapi tidak diperhatikan, hanya ada di dalam hati masing-masing, yang berada di antara kompetensi dan konflik. Nah, salah satu contoh kontravensi sendiri yaitu seperti masyarakat yang mendemonstrasi dalam rangka penolakan kenaikan harga BBM yang dirasa akan mengintimidasi masyarakat. Namun, pada akhirnya masyarakat tetap mengikuti kebijakan tersebut yang dikarenakan pemerintah mempunyai otoritas yang lebih kuat. Selain itu, ada juga loh macam-macam bentuk kontravensi seperti kutip dalam pengenalan sosial karya Taufik Rohan Dohiri, yaitu yang pertama, ada kontravensi bersifat umum seperti penolakan, proses, dan menghalangi. Yang kedua, ada kontravensi sederhana seperti memaki, memfitnah, dan mererca. Lalu yang ketiga ada kontravensi intensif seperti penghasutan dan penyebaran desas-desus. Lalu yang keempat ada kontravensi bersifat rahasia seperti brahmana dan mengumumkan rahasia orang lain. Lalu yang terakhir ada kontravensi bersifat taktis seperti imidasi, provokasi dan mengganggu lawan. Selain dari dua di atas, ada juga bentuk interaksi dalam pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah bentuk proses sosial antara perorangan atau kelompok tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan pertentangan yang menimbulkan jurang pemisahan yang dapat mengganggu interaksi sosial. Umumnya, bentuk ini yaitu sebuah upaya dilakukan oleh masing-masing pihak dengan cara yang tidak wajar sehingga menimbulkan pertikaian
baik benturan fisik maupun kepentingan yang sering menjatuhkan. Tujuan dari pertentangan itu yaitu untuk menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya pertentangan di masyarakat loh, antaranya 1. Adanya pertentangan antara individu, yang kedua adanya pertentangan ada kebudayaan, lalu yang ketiga ada pertentangan kepentingan, yang keempat ada pertentangan perubahan sosial, pertentangan yang sering dijumpai di kehidupan seperti pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan antar kelas sosial, pertentangan politik. Lalu ada juga contoh konflik atau pertentangan, yaitu seperti konflik negara Ukraina yang ingin bekerja sama dengan NATO. Namun Rusia menentang kerjasama tersebut, sehingga Rusia menyerang Ukraina dan menimbulkan konflik yang besar. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang selanjutnya, yang pertama ada koersi. Apa itu koersi? Koersi adalah bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Contohnya, pengemis atau pedagang asongan yang digusur secara paksa oleh Satpol PP dan Dinas Sosial. Selanjutnya ada kompromi. Apa itu kompromi? Kompromi adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah yang terjadi antara dua belah pihak melalui pengurangan tuntutan. Contohnya, saat bermain game Mobile Legends, salah satu di antaranya merasa dicurangi. Kesimpulan yang bisa kita ambil, mengapa penting interaksi sosial dalam masyarakat? Nah, jadi apa pentingnya melakukan interaksi sosial? Seperti yang telah disinggung di awal tadi, sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Dengan melakukan interaksi sosial, kita bisa saling membantu kepada orang lain supaya bisa tetap bertahan hidup. Terima kasih.